Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami di toko Hana Audio Tulungagung. Nah, kali ini teman-teman lagi unboxing ya, power yang barusan datang tadi. Ini ada RDW FA 16000. Ini yang kelas TD ya. Ini yang biasanya buat angkat subwoofer 18 in. Ini suaranya benar-benar dorongannya mantep. Ini tampilan dari sebelah samping. Kemudian ini adalah pengait untuk ini ya, trafo. Masih segel ya karena baru datang. Ada input A, ini input B, ini untuk link B nya, ini untuk link A nya. Jadi untuk input ini link untuk out nya ke power berikutnya, biasanya begitu. Ini ada spikon dan ada model yang ini ya, seritan. Jadi dilengkapi dengan dua model, ada yang pakai spikon dan ada juga yang pakai manual. Jadi biasanya kalau pakai ini tuh tanpa spikon ya, jadi kabel dimasukkan, ini ada lubangnya ini, dimasukkan sini, jadi sesuai kebutuhan. Kemudian ada lagi yang sebelahnya ini FA 14000 ya, ini yang adiknya. Ini semuanya dari RDW, ada dari ND18 dan 15 Pro. Kalau sekilas ini tampak sama aja ya, untuk depan sama belakangnya. Mungkin yang membedakan adalah wattnya. Ini ada outnya, ada 4 karena ini 4 channelan. Ini outnya ini maksudnya untuk speaker ya, jadi speaker outnya. Kemudian ini untuk channelnya, untuk input. Jadi yang sebelah atas ini untuk input, yang sebelah bawah ini untuk link atau untuk outnya yang menuju ke power berikutnya, di link dengan power yang sama, maksudnya yang sama. Misalkan ini untuk middle gitu ya, untuk middle. Nah, link A ini nanti masuknya juga ke middle karena sama dengan ini untuk inputnya, begitu kurang lebih, dan seterusnya. Terus sekarang kita lihat untuk yang 15 Pro. 15 Pro ini belakangnya sekilas juga sama ya, dilengkapi dengan ini parallel stereo bridge. Ada juga ini untuk sensitivity-nya ya, 1 volt 0,775. Kemudian ke berikutnya, ini ada RDW yang NR 1004 MK3. Ini kita lihat aja yang belakang. Ini dilengkapi dengan spikon dan juga manual. Jadi kalau pakai kabel tanpa spikon ini bisa masuk ke sini. Ini ada lubangnya untuk pengkait, jadi biar kuat. Terus ini ada input, ada link, dan di sini dilengkapi oleh sakler ya. Ada sensitivity sama untuk modenya, atau mode paralel atau bridge atau di stereo gitu. Serane masih di RDW juga. Ini yang NR. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya, ini yang model 804 ini D dari RDW. Ini ada input, terus ada link outnya dari masing-masing input. Kemudian ada sensitivity sama untuk modenya, dari mode bridge, paralel sama stereo.
Jadi untuk AB sama CD gitu ya untuk fungsinya mode ini. Jadi AB ini bisa di stereo paralel atau bridge begitu. Jadi kalau di bridge ini plus-plusnya ini untuk sound outnya atau ke speaker. Kalau paralel ya CD ini jadi satu, AB jadi satu. Kalau stereo ya AB sendiri, CD sendiri. Oke, ke berikutnya sekarang di RDW, ini di NR804 yang MK3 ya, yang mukanya model hijau. Sekarang kita majukan, kita lihat untuk yang belakangnya. Dari masing-masing RDW ini semuanya masih segel ya, ini karena ini baru datang. Terus kita unboxing langsung semuanya. Ini ada input sama link outnya, dan kemudian dilengkapi juga sama sensitivity sama modenya dari bridge, paralel sama stereo. Dan untuk outnya ke speaker ini ada dua, ada yang pakai manual dan juga ada pakai yang speakon. Jadi teman-teman bisa memilih antara keduanya ini, baik dari speakon ataupun dari yang manual. Dan yang manual ini dilengkapi ini ya, ada lubangnya di sini. Nah, ini kabelnya dimasukkan sini terus dikaitkan gini, caranya gitu biar lebih aman dan kuat. Kemudian ini yang berikutnya kita ke mixer ya. Ini yang model GT Lab G12. Karena banyak sekali yang minta ini, terus ini datang lagi. Yang ini 12 channel mono ya. Dilengkapi dengan efek sama grupnya ada 4 dan master outnya ini ada 2 LR, jadi sendiri-sendiri. Ada juga yang master itu kan ada yang jadi satu ya, tapi ini sendiri-sendiri, jadi lebih enak untuk pengaturannya. Yang L buat apa, yang R nya buat apa begitu. Terus ini ada MP3 13 14, ini ada yang stereonya ya. Kemudian di sini terus kita lihat untuk belakangnya. Nah, belakangnya ini ada barcode-nya. Maaf, bukan barcode ya, tapi kode QR. Ada kode QR-nya. Ini GT Lab by RDW ini tulisannya. Terus kita lihat juga yang atas ini ya. Ini ada line mic, kemudian ada phantom, dan phantomnya ini sudah dilengkapi per masing-masing channel. Per masing-masing channel ada phantomnya. Kemudian ini ada line-nya di tengah-tengah ini ya. Ini untuk Akai, untuk play musik yang biasanya menuju ke DVD atau MP3 begitu ya. Untuk Akai ini pakai line mic juga bisa. Cuman kalau line mic biasanya ini ya terlalu over. Jadi kebanyakan orang-orang kalau mau pakai musik pakai Akai-nya. Dan ini mononya untuk kanonnya ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 12 jadi jalan mono. Kemudian ada dilengkapi insert line-nya. Ada juga ini group out-nya ada 4. Kemudian Foot SW, ini phones, monitor, ada insertnya ini ada 4. Kemudian ini dilengkapi juga recording sama untuk play tape atau MP3. Kemudian di atasnya ini ada gain, kemudian yang bawahnya HPF ya untuk memotong ini ya. Ini simbolnya begini. Jadi kalau ditekan itu biasanya dia suaranya lebih kecil atau mid high-nya. Terus ini ada kompres karakter ya. Ini ada threshold-nya ini plus 20 sampai min 5. Gain-nya 0 sampai plus 9 ya. Nah, di sini ada ini pengkompresannya. Kemudian dilengkapi juga aux
masternya. Ini ada AUX-nya ada 5 plus efek. Jadi kalau mau pakai efek, AUX-nya ini dimatikan. Kemudian kalau mau pakai efek, kalau mau pakai efek ya ini AUX-nya dimatikan. Kalau mau pakai AUX, efeknya yang dimatikan ini. Begitu ya. Jadi difungsikan salah satu. Ini untuk urutannya, ini AUX 1, 2, 3, 4, kemudian AUX 5 ini paling atas. Kenapa nggak diurutkan? Karena mungkin ya ini kan pembeda ya antara AUX 5 ini. Karena AUX 5 ini dia digabung sama efek. Jadi biar lebih mudah dipahami. Kemudian ini ada feeder, ini masing-masing dari channelnya. Terus ini ada lagi PFL. PFL ini untuk mengetahui sinyal yang masuk dari channel ini ya. Dari channel ini kalau biasanya kita mau pakai mikrofon begitu. Kalau kita klik di sini, nah PFL di sini akan nyala. Terus akan membentuk sinyal di sini kalau memang kabelnya nggak ada trouble atau mikrofonnya nggak ada yang trouble. Jadi dia ketika dimasukin channel yang masuk sini, nanti di sini akan terbaca. Terus kemudian ada ini mixing. Untuk mixingnya ini dari ini ya, master LR. Jadi kalau teman-teman misalkan sound outnya pakai L gitu ya, tanpa dipencet untuk mix ini, nanti nggak akan masuk ke L ini, begitu. Kalau ditekan sini baru dia akan mengirim ke sini, ke L ini, gitu ya, untuk penjelasan lebih singkatnya. Kemudian ada grup 1-2, ini grupnya di sini 1-2. Kemudian tombolan berikutnya ini adalah grup yang nomor 3-4. Jadi selanjutnya atau seterusnya begitu. Biasanya untuk membedakan ya, biasanya grup itu untuk floor juga bisa, ada juga yang pakai untuk delay atau ngecer sound. Kalau misalkan untuk acara-acara seperti ini ya, speech atau pidato atau mungkin pengajian gitu, memerlukan banyak delay atau banyak sound yang diperlukan kayak floor gitu ya. Ini biasanya pakai, ada yang juga pakai grup yang outnya ini. Cuman terkadang yang kebanyakan yang grup di bagian ini tuh nggak dipakai ya. Grup outnya ini nggak dipakai kebanyakan. Cuman biasanya kalau memang ini pengennya dikeraskan bagian yang channel 1 misalkan ya, ini ditekan aja yang 1-2 ini dinaikkan, dia akan menambah apa istilahnya, menambah volume biar lebih keras bagian tertentu yang diinginkan. Makanya tombolnya itu per channel ini ada tombol-tombolnya. Kalau ditekan dia aktif sesuai dengan ini, kalau nggak ditekan dia nggak akan aktif. Di sini juga ada tulisannya. Ini 1 untuk mix L, 2 mix R, 3 mix L, 4 ke mix R. Ini yang artinya kalau kita tekan ini yang satu ini seret ini nanti ke mix L atau ke masternya ini ya, master outnya yang bagian L. Jadi ketika ini diklik terus ini dinaikkan, dia akan menambah volumenya ini begitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau mungkin ada yang kekeliruan, saya minta maaf dan bisa kita koreksi bersama-sama untuk belajar di channel ini ya. Terus saya ingatkan kembali, kalau teman-teman menginginkan ingin direview apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video terbarunya dari toko Hana Audio Tulungagung channel. Ini channel yang membahas tentang toko kami dan berbagai macam tentang elektronik atau sound system. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.